Kisah keluarga yang sangat rumit. Film dimulai dengan sebuah pemakaman. Seorang wanita cantik bernama Kathy memberikan pidato. Dia dan saudaranya baru saja ditinggal pergi oleh orang tua angkatnya. Di sini, Kathy memiliki dua saudara, cewek dan cowok. Di rumah, banyak orang takziah dan berusaha menghibur Kathy. Sedangkan di belakang, adik ceweknya yang bernama Carrie menangis. Dia sangat sedih setelah kepergian orang tua angkatnya. Lalu, Kathy menghibur Carrie agar tak larut dalam kesedihan. Di tempat lain, ada seorang wanita cantik bernama Corinne yang sedang berdandan. Dia lalu dihampiri suaminya yang bernama Bart. Saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba ada telepon. Dan yang menelpon adalah Kathy. Tanpa menjawab, Corinne langsung menutup telepon itu. Ternyata Corinne adalah ibunya Kathy. Di sini, Kathy curhat pada Chris adiknya. Kenapa orang lain bisa sayang pada mereka, namun ibunya sendiri malah cuek pada anaknya sendiri. Keesokan harinya, Kathy sedang berlatih balet. Tak lama, datang pria bernama Julian. Pria itu adalah anak dari pelatih balet Kathy. Saat sedang latihan, kaki Kathy cedera. Lalu, Julian mendekati Kathy dan memberikan tips agar kakinya tak sakit saat sedang menari. Di tempat lain, Chris sedang mengikuti dokter. Dia adalah mahasiswa kedokteran. Saat sedang mengecek pasien bersama para dokter, tiba-tiba ada wanita bernama Sarah datang menghampiri salah satu dokter bernama Dr. Rivers. Sarah sendiri adalah putri Dr. Rivers. Lalu, Sarah dikenalkan dengan Chris. Terlihat, Sarah jatuh cinta pada Chris. Sedangkan di rumah Corinne, dia menemui ibunya yang sedang sakit stroke di kamar. Terlihat, Corinne tidak begitu akur pada ibunya. Dia juga ingin agar ibunya segera lokot saja, agar rumah itu bisa segera menjadi miliknya. Malam harinya, Kathy pergi nongki dengan Julian. Di sini, Julian memberi nasihat pada Kathy agar ikut dengan dirinya ke New York. Karena Kathy sangat berbakat balet. Sayang jika cuma menari balet di kota kecil. Setelah itu, Julian mengantar Kathy pulang. Di sini Julian mengingatkan Kathy tentang tawarannya. Lalu, mereka bertukar air liur. Saat Kathy ganti baju di kamar, tiba-tiba Chris masuk dan menanyakan dari mana Kathy. Kenapa dia pulang sampai larut malam? Kathy bilang kalau dia baru saja pergi nongki bareng Julian. Dia meminta maaf karena tak memberi kabar. Dan setelah itu, mereka malah kimpoy, padahal mereka saudara kandung. Selesai kimpoy, Kathy bilang pada Chris kalau dia akan pergi ke New York dengan Julian untuk mengejar karir. Chris sangat kaget mendengar hal itu. Dia mencoba meyakinkan Kathy untuk tak pergi, karena dia sangat mencintai Kathy. Lalu, Kathy bilang kalau mereka harus move on. Julian harus mencintai orang lain, karena dia adalah kakak kandungnya. Percakapan mereka didengar oleh Carrie. Pagi harinya, Kathy dijemput Julian. Dia lalu pamitan dengan kedua adiknya, Chris dan Carrie. Sesampainya di New York, Julian langsung membawa Kathy ke tempat latihan balet untuk melihat-lihat suasana. Setelah itu, Julian membawa Kathy ke kosnya. Di sini, Kathy sedikit shock dengan kos milik Julian. Setelah itu, mereka adu mekanik. Di tempat lain, Chris sedang bersama Sarah, sedang melihat-lihat kondisi bayi di rumah sakit. Mereka ngobrol, lalu Chris mengajak Sarah untuk kencan di akhir pekan nanti. Sedangkan di sekolah, Carrie selalu diganggu teman-temannya karena dianggap cewek aneh. Balik ke Kathy, dia sedang berlatih dan mengikuti seleksi untuk pementasan Romeo Juliet. Di sini, Julian yang akan menjadi Romeo, dan pelatih sedang mencari kandidat untuk menjadi pemeran Juliet. Saat sedang menari dengan Julian, dengan sengaja, Julian malah menjatuhkan Kathy. Julian juga membuat Kathy cemburu saat dia sedang menari dengan penari wanita yang lain. Saat di kos, Kathy sedang mengompres kakinya. Tak lama, Julian balik ke kos. Di sini, Julian malah marah-marah pada Kathy. Dia bilang kalau Kathy bukan siapa-siapa tanpa dirinya di New York. Jadi, Kathy harus patuh pada dirinya. Julian merasa kalau Kathy tak tulus mencintainya dan lebih mencintai Chris. Di tempat lain, Chris sedang kencan dengan Sarah. Mereka ngobrol untuk saling mengenal satu sama lain. Balik ke New York, pengumuman untuk pemeran Juliet sudah ditentukan. Dan ternyata bukan Kathy yang terpilih, tapi Yolanda. Kathy hanya menjadi penari latar. Malam harinya, Julian pulang dalam keadaan mabuk. Di sini, Kathy meminta izin untuk mudik, karena Chris akan wisuda besok. Mendengar hal itu, Julian marah dan melakukan KDRT. Keesokan harinya, Chris wisuda. Dia ditemani Sarah dan Carrie. Namun tak lama, Kathy juga datang ke acara wisuda.
Chris lalu mengenalkan Katie pada Sarah. Di sini, Chris sudah pacaran dengan Sarah. Setelah dari acara wisuda, Katie balik lagi ke kos Julian. Melihat Katie balik lagi, Julian meminta maaf atas sikapnya kemarin karena dia mabuk. Katie mau memaafkan Julian, namun dia mempunyai syarat. Hari berikutnya, Julian memecah botol. Lalu, dia memasukkan pecahan botol itu ke sepatu balet. Ternyata, itu adalah sepatu milik Yolanda yang akan memerankan Juliet. Di tempat lain, Corinne memberitahu Bert kalau dia akan melakukan renovasi besar-besaran pada rumahnya. Dia beralasan ingin membuang energi negatif dari rumah itu. Lalu Bert memberikan izin pada istrinya. Di sekolah, lagi-lagi Carrie diganggu teman-temannya. Boneka kesayangannya hilang. Salah satu temannya memberitahu kalau boneka Carrie dibawa ke gudang oleh dua temannya yang suka usil. Carrie langsung mencari bonekanya ke gudang. Saat dia masuk ke gudang, dia dikunci oleh dua temannya yang suka usil tadi. Balik ke Katie, dia sedang berlatih dengan Julian. Kini, Katie yang akan memerankan Juliet. Itu adalah syarat agar Katie memaafkan Julian tempo hari. Pelatih sangat suka dengan penampilan mereka berdua. Selesai latihan, Katie kaget dengan kedatangan Carrie. Di sini, Carrie bilang kalau dia ingin pindah sekolah di New York. Dia sementara ingin tinggal bersama Katie dan Julian. Nanti dia akan mencari kos sendiri. Julian mengizinkan Carrie untuk tinggal bersama mereka. Di tempat Corinne, dia sedang diskusi dengan arsitek gimana bentuk rumahnya yang akan direnovasi. Sedangkan di rumah Chris, terlihat Sarah sedang berlatih membuat kue. Chris lalu datang dan bilang kalau dia akan pergi ke New York untuk melihat Katie pentas untuk pertama kali. Singkat cerita, Katie pun pentas. Terlihat Chris juga datang. Saat Chris pergi ke belakang panggung, dia melihat Julian sedang menggeribek Carrie adiknya. Melihat itu, Chris jadi marah. Tak lama, Katie datang. Dia bingung apa yang sedang terjadi. Chris lalu bilang kalau dia melihat Julian sedang menggeribek Carrie. Di sini, Julian tak mengakui perbuatannya. Karena emosi, Chris langsung memukul Julian dan terjadilah baku hantam. Katie memisah perkelahian itu. Lalu, Julian pergi dan Katie mengejar Julian. Katie dan Julian pergi naik mobil. Di sini, Katie cerita kalau dia sedang hamil anak Julian. Setelah memberikan kabar itu, mobil mereka mengalami kecelakaan. 10 bulan kemudian, kini Katie menjadi pelatih balet, dan dia juga sudah melahirkan. Di tempat lain, Carrie sedang berlatih paduan suara. Selesai berlatih, Carrie didekati seorang cowok bernama Alex. Di sini, mereka ngobrol, dan Alex mengajak Carrie untuk kencan. Singkat cerita, Alex dan Carrie pergi kencan. Mereka jalan-jalan. Setelah itu, Alex mengutarakan niatnya untuk mengajak Carrie menikah. Carrie lalu curhat pada Katie kalau dia baru saja dilamar Alex. Katie menyarankan Carrie agar menerima lamaran Alex karena Alex orang yang baik. Namun Carrie ragu karena dia sadar kalau dirinya tak pantas untuk Alex yang alim. Suatu hari, saat Corinne sedang mengadakan pesta di rumahnya, Carrie datang menemui Corinne untuk memberikan undangan karena dia akan menikah. Namun di sini, Corinne tak mengakui kalau Carrie adalah anaknya. Dia bilang kalau Carrie salah orang. Saat di dapur, Katie melihat racun tikus di meja. Dia lalu membuang racun tikus itu. Di tong sampah, dia menemukan surat-surat yang dikirim Carrie untuk Corinne, namun dikembalikan. Tanpa pikir panjang, Katie langsung mencari Carrie di kamarnya. Saat sampai di kamar Carrie, Katie menemukan Carrie sudah lockout. Karena kejadian yang dialami Carrie, Katie sangat marah pada ibunya. Dia ingin membalas dendam pada ibunya. Beberapa hari kemudian, Katie datang ke kantor Bart. Dia bilang ingin mengurus warisan karena saudaranya baru saja lockout. Di sini, mereka lalu ngobrol. Sedangkan di tempat lain, Chris dipanggil Dr. Evans. Chris disuruh memilih. Kalau dia serius dengan Sarah, mereka harus segera menikah. Tapi kalau tak serius, mending mereka putus saja. Singkat cerita, suatu hari, Katie kedatangan tamu. Ternyata yang datang adalah Sarah. Di sini Sarah mengabarkan kalau dia akan segera menikah dengan Chris. Dia mengundang Katie untuk datang ke pesta pernikahan mereka. Beberapa hari berlalu, Katie malah dekat dengan Bert. Di sini, mereka ngobrol berdua, membicarakan Corinne istri Bert dan juga ibunya Katie. Saat ngobrol, Katie terus menggoda Bert dan mereka bercocok tanam. Di hari Minggu, Bert terlihat sangat rapi. Corinne bertanya kemana Bert akan pergi di hari Minggu. Bert bilang kalau dia ada janji dengan klien yang penting, dan klien penting itu adalah Katie. Mereka bukan meeting, tapi kimpoy. Beberapa hari kemudian,
Kathy mual-mual lalu periksa ke dokter. Hari pernikahan Chris dan Sarah pun tiba. Dr. Evans memberikan hadiah tiket bulan madu untuk Chris dan Sarah. Kathy juga datang sebelum acara ijab kabul. Malam hari sebelum ijab kabul, Chris terlihat tak bahagia. Lalu Kathy menghampirinya. Di sini, Kathy menasihati Chris. Dia bilang kalau Sarah adalah wanita yang baik dan akan jadi istri yang baik. Chris lalu bilang kalau dia hanya mencintai Kathy dan mereka malah bertukar air liur. Tak sengaja, kejadian itu disaksikan oleh Sarah. Singkat cerita, pernikahan Chris gagal. Karirnya juga sudah hancur. Kathy lalu bilang kalau dia sedang mengandung anak Bert. Dia akan menemui Bert dan meminta pertanggungjawaban. Suatu hari, Kathy datang ke rumah Bert dan Corinne. Rumah itu juga rumah masa kecil Kathy. Dia pergi ke kamar neneknya. Di sini, Kathy sangat marah pada neneknya karena waktu kecil mengurung dirinya dan saudara-saudaranya di loteng. Kathy ingin sekali menghabisi neneknya. Sepulang dari menemui neneknya, Kathy membulatkan niat untuk membalas dendam pada neneknya dan ibunya. Dia ingin memberitahu semua orang saat pesta syukuran renovasi rumah Corinne nanti. Balik ke Corinne, dia bilang pada ibunya setelah pesta nanti, dia akan mengirim ibunya ke panti jompo agar hak rumah segera menjadi miliknya sepenuhnya. Singkat cerita, pesta pun tiba. Corinne dan Bert menyambut semua tamu undangan. Tak lama, Kathy datang. Dia lalu menceritakan tentang kejahatan ibunya. Dia juga bilang kalau Corinne punya 4 anak dan tidak diakui selama ini. Kathy juga mengaku pada semua orang kalau dirinya sedang hamil anak Bert. Setelah itu, semua tamu disuruh pulang. Corinne sangat marah setelah tahu kalau Bert juga tidur dengan Kathy. Tak hanya marah pada Kathy dan Bert, Corinne juga marah pada ibunya karena dulu menyuruhnya untuk mengurung anak-anaknya di loteng. Lalu ibu Corinne memberitahu sebuah fakta kalau saudara kembar Gary telah ia habisi dan jasadnya disimpan di kotak bawah kasur. Corinne semakin murka dengan kelakuan ibunya. Dia lalu membakar kamar ibunya. Karena api semakin besar, Chris langsung lari bersama ibunya. Dia mengajak Kathy untuk segera pergi karena api semakin besar. Namun Bert malah berusaha untuk menyelamatkan mertuanya. Chris langsung menarik Kathy untuk keluar rumah. Mereka menyaksikan rumah itu terbakar. 6 tahun kemudian, Kathy dan Chris pindah ke California. Mereka mengubah identitas diri mereka. Dan kini, Kathy dan Chris malah menjadi pasangan suami istri dan memiliki 3 anak. Sedangkan Corinne masuk ke rumah sakit jiwa. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan mudah tergoda dengan wanita cantik. Biar rumah tangga tetap harmonis. See you, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa bahagia.